bagian dari sebuah negara besar dengan kekayaan seni dan budaya. Aceh juga memiliki keberagaman khasanah seni dari 13 suku bangsanya, khususnya seni tradisi. Beberapa di antaranya telah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya tak benda. Pengakuan ini membuat seni tradisi tersebut secara otomatis kian populer dan memberi citra positif yang baik terhadap Aceh. Tentunya, semangat melestarikan seni tersebut kian menuju arah yang positif. Kendati demikian, di pihak lain, seni tradisi tak hanya untuk ditonton dan dinikmati, namun harus pula diperhatikan keberlanjutannya. Dan masalah utama dari seni tradisi yang berusia ratusan atau ribuan tahun adalah regenerasi. Hal itu dialami pula oleh salah satu seni tradisi, Rapai Pase. Kalian tahu nggak Rapai Pase yang gede-gede itu? Tahu. Jadi kan aku mau menelusuri Rapai Pase, tempat Rapai Pase di mana latihan? Yang di Simpang Muling ya kalau nggak salah ya. Nanda adalah seorang pemain Rapai. Nanda sedang membekali diri untuk mendalami mengenai Rapai Pase. Tidak hanya soal bagaimana memainkannya, tapi juga memahami riwayat sejarahnya, proses pembuatannya, hingga nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Tidak banyak literatur yang Nanda dapatkan mengenai Rapai Pase. Selain di pustaka, Nanda juga harus menuju langsung ke lokasi sentra produksi dan komunitasnya di pantai utara Aceh untuk bertemu para pelestari seni tradisi ini. Nongu, long nak merumpok Geci Nasa ngan Geci Ahmad. Kebetulan kamu empat, kamu dua lu Geci Nasa, nyawa Geci Ahmad. Jadi kamu rencana nak tenang murung untuk malam. Jadi mina wate adik untuk malam langkahin pamuliang. Nah, nuruh Rapai Pase. Masih ada beberapa sanggar yang terus berupaya untuk eksis di tengah serbuan gawai yang aplikatif dan sekaligus menjauhkan generasi muda dari seni tradisi tersebut dewasa ini. Sanggar-sanggar ini berada di wilayah Pase, Kabupaten Aceh Utara. Nama saya dipanggil Syekh Tengku Haji Usmani. Rapai Pase itu menurut pendapat para orang-orang tua di Pase, asalnya di Pase.
Tapi dimanfaatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke sini karena ada rapai itu. Mungkin dulu dibuat beduk, sekarang ada inspirasi dari sana dibuat rebana. Kalau di Timur Tengah mungkin pengaruh itu bisa saja itu. Rapai Pasir ini mula-mula namanya Dum-Dum, kemudian berubah Dufun, kemudian Duf-Duf, kemudian karena sengap tidak ada lagi, dikembangkan oleh Syekh Rifai di Matang Gelempang 2. Itu seorang ulama. Jadi Rifai itu akhirnya Rifai jadi Rapai. Rapai yang awalnya dibawa oleh pendatang Arab berukuran kecil dari yang ada. Hampir sama dengan rapai lainnya yang dikenal di wilayah pesisir Aceh saat ini. Namun hanya di wilayah Pasir yang ukuran rapai ini dibuat menjadi agak besar, seperti yang dikenal saat sekarang ini. Waalaikumsalam. Belum nak tanya promosi dah dapat dah. Saya dah dapat. Ya. Yang jalan ju tupai jalannya na lewat abai pagi butanya ni belok wi. Gaji dah Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Allahumma sa'uli ala ya Muhammadin alaihi salim. Ya Allahumma sa'uli ala ya Muhammadin alaihi salim. Tiga agama Islam, tapi nyan sabuk sejarah awal agama Islam. Jadi ngerepeinya siragiak pertama agama karena digau pi pertama agama, digonyan pi pertama. Sebab konsiro pertama agama. Syekh Abdul Rauf Ipak di Perla, di Pasir, di RPI Pinggul Tamong. Maksudnya pumpun desa pertama agama. Sama ini ke mantang agama Buddha maksudnya, mantang sama Hapui. Jadi mandum saya tamang kena pertama agama. Yang kejut menempah dengan Hilir. Hilirnya menyokong kita Nabi jaga laut. Pak Daud yang namanya disematkan kata Syekh memiliki makna bahwa orang tersebut adalah tokoh yang berpengaruh, disegani, dihormati dan dia dianggap faham terhadap seluk-beluk Rapai Pasir. Jamu Rapai Pasir raya-raya. Raya kira-kira 1 meter tengah balu. Kan? Yang mukanya 1 meter setengah. Tapi ini hana su ngeraya. Suji, kalau lagi suji ni bom tu. Tapi ini menuju su. Konsep bermain Rapai Pasir berbeda dengan rapai lainnya, yang kebanyakan para pemain duduk bersila dengan memegang rapai dengan satu tangannya dan tangan lainnya digunakan untuk menabuh. Rapainya digantung, kemudian ada khalifah, kemudian ada apit, ada waris, kemudian syekhnya itu yang sebagai komando, yang lain ikut. Jadi suaranya itu harus serentak. Kalau nggak serentak, keluar dulu. Ada yang nabung nggak serentak, keluar dulu. Dan nabungnya dengan tangan. Bukan dengan kayu, bukan dengan kain, dengan tangan. Ini dahsyat. Kalau nggak biasa, kita pecah tangan. Tapi kalau mereka udah biasa, sedap. Selain menyebut Rapai Pasir, sebagian orang juga menyebut kegiatan bermain rapai ini dengan rapai uruh atau meuruh. Rapai uruh ente tamaen.
uruh ke rapai pasai hana apa lain. Beda rapai uruh dengan rapai pasai karena rapai pasai ke yang muruh. Ya, hana rapai lain. Uruh itu bahasa Aceh. Sebelah sana satu, sebelah sini satu. Jadi uruh. Jadi bertanding. Saya mencari kelebihan masing-masing itu uruh bagi rapai. Jadi uruh itu membesar-besarkan suara. So uruh itu uruh. Pukaroh. Itu bahasa Aceh itu. Ini juga bicara, tapi bicara dalam bentuk seni bagi rapai. Jiput ngangin lawan, mutop lawan ke dia berjiput sugumnya. Nyan ke yang mahal. Bak kau urung rapai pasai. Itulah yang mahal. Nyan yang paling mahal. Jadi di situlah menentukan siapa yang kalah antara grup A dengan grup B. Uniknya Rapai hadir sebagai media untuk mengumpulkan massa sebelum berdakwah ketika Islam hadir pertama kali di tanah Nusantara. Media penyampaiannya adalah kegiatan seni. Rapai Pasai dengan suara yang menggelegar bertugas sebagai pemanggil warga. Bahwa rapai itu ditabuh untuk memanggil orang ramai. Karena ada Syekh Abdul Qadir Jailani, wah ini lagi semarak. Dipanggillah orang semua dengan rapai ini, ditabuh ramai-ramai supaya berkumpul, masuklah dakwah Islam dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau besok datang lagi, dipanggil lagi dengan rapai Pasai. Jadi sebagai alat untuk memanggil orang dengar dakwah Islam. Sehingga orang dengan kerajaan Pasai itu terkenal dengan kerajaan Islam. Daya dari Rapai Pasai kemudian tidak hanya bertugas sebagai media menebar dakwah, tapi juga menjadi alat gertak bagi penjajah. Ditabuh dari sini sehingga penjajah itu takut, pikir suara meriam. Sebab hitungannya itu dengan lagu, dengan angka lagu itu dengan angka. Waktu ditembak kan dung dung dung. Ada yang 3, ada yang 5. Jadi hitungan pakai angka. Jadi disangka penjajah-penjajah itu, wah ini latihan meriam. Nah, disitulah mereka takut masuk ke Pasai. Setelah mendapatkan wawasan mengenai lingkup sejarah Rapai Pasai, hal yang selanjutnya menarik minat Nanda adalah melihat secara langsung bagaimana proses produksi rapai. Kampung Blang Uge Panjau yang masih berada di wilayah administrasi Kota Luksemawi. Di kampung ini, Nanda menemui Pak Junaidi, seorang pengrajin rapai. Di balai inilah Pak Junaidi biasanya menghabiskan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang nyo merbo, yang nyo tualang. Nyo tualang. Jadi Tualang. beda aja puang antara kayak merbo dengan tualang. Nyo tak pegah beda, memang jelas beda tualang dengan merbo. Tapi untuk kualitas ji, Berarti nak kelebihan. nak kelebihan rom semesti. Yang untuk merbo, nyo itu bit suji agak ngembas. Banyak ke ngembas ji. Nyo Nyo tualang. agak ke treble ji, agak halus. Nyo tak kerok kayak lain tu terperembang kayak dia. Bayarnya duduk paduk tak pegak ukuran. Nyo kalau tak pegak lagi nyo karena bentuk motif di karena tinggal tahap pemotongan.
Tidak seperti yang terlihat, sebuah rapai bahan dasarnya terbuat dari kayu, kemudian dipasangkan kulit lembu. Pada awalnya, membuat rapai ini memiliki serangkaian syarat khusus. Kayunya itu diambil di gunung, di hutan jauh sana. Lihat pohon tualang itu nggak ada di kota, di bawah dekat-dekat kota nggak ada. Itu pohon yang besar dan yang diambil baninya. Jadi moto orang rapai itu, awak merapai harum kau kaya, cok bani ube perle. Jadi kayu nggak boleh petang, nggak boleh tebang. Itu kena bahin dah tu. Jadi kalau dulu membuat rapai pasir itu dipersejuk dulu pohonnya, berdoa pada Allah, dibuat dangau tidur di hutan selama 7 sampai 10 hari. Ada orang yang bersama rombongan itu potong kayu, sama khalifahnya itu, sama syekhnya itu suruh naik ke atas. Tobat sama Allah, minta ampun karena sudah potong kayu, tidak dibutuhkan. Kita tidak persejuk, kita tidak minta. Begitu dulu orang zaman mencari dan membuat rapai. Jadi gecok umbe perle ke rapai lagai. Perle bani gecok bani perle undang macam orang lain dengai nan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengrajin rapai Pase sangat peduli terhadap pelestarian lingkungan. Namun demikian, pandemi COVID-19 memaksa para pengrajin rapai untuk berhenti sejenak menggantungkan harapan peningkatan perekonomian mereka dari sektor ini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saat ini, Junaidi memutuskan untuk mengganti sementara mata pencahariannya dengan menjadi petani sembari menunggu keadaan ini berangsur pulih kembali. Urang ngumpul lain nak jauh belang, jauh belang beu hana kan. Mang lebih fokus tengok ke no. Mang hana tak jauh belang. Dan pukulan itu juga menyebabkan menyusutnya jumlah sanggar rapai Pase di wilayah Aceh Utara saat ini. Nyojino berarti dalam catatan 27 buah grup. Jino hanali ada 18 buah grup, ada 16. Karena nurung kamati kan. Kamati grup hana rapai berarti hilu. Ada setiap tata cara dalam memainkan alat musik. Begitu pula dengan alat musik tradisi rapai. Saling berbeda satu sama lain. Punya lagu sa, nyan sa, dua, le, reng, gum, le. Nyan put hana lagu. Punya lima na. Nyan lima. Adamnya jinong punya baklum na lagu 6. Yang 6, 7 hana, 8 hana, sekurang na. Sekurang leher kali 3 pe, leher kali 3 pe. Yang tangguh buat 2 lagu 12. Yang buat tangguh 20 Yang 2 tini. 2 tini berarti lagu 5, 2 ke 5. Berarti ka 2 tini ke kun. Contoh je. Yang 2 kali 5. Ada ke lagu situ. Lagu per lagu nanti waktu main. Kalau rapai Pase itu ada lagu Cang Seribe, ada lagu 3 seperti tadi saya katakan kan. Ada lagu 5, ada lagu 7, ada 9, 11, 13, 15, 17. Stop 17 rakaat, 1 hari 1 malam. Bertepatan pula 17 Agustus Negara Republik Indonesia. Sebagaimana seni tradisi lainnya, rapai Pase juga pernah mengalami masa suram. Orang-orang inilah yang kemudian berusaha untuk menghidupkan kembali denyut rapai Pase ini. Pada tahun 1982. Dari 82 itu saya mempelajari karena saya melihat juga rapai-rapai itu semua pada senyap ya, tidak ada karena peristiwa DITI itu.
Jadi akibat pengaruh konflik ya terpendam lah, nggak bangkit ke permukaan. InsyaAllah bersama pakar-pakar seniman lain kita bangkitkan kembali. Ada yang tidak diketahui oleh banyak orang, bahwa Rapai Pase biasanya dan lebih ideal diselenggarakan pada malam hari. Itu malam dia suaranya lebih lebih indah. Kalau siang suaranya nyaring sekali. Kurang alunannya itu kurang, taengnya itu kurang, gedengnya itu kurang. Kalau Rapai Pase alunnya itu kurang, gumnya itu keras sekali, jadi kecil suaranya. Dari jam dahulu kala itu, masa Endatu itu, habis salat Isya, start sampai menjelang subuh berhenti. Dan orang Rapai itu siap pakaiannya. Jadi pakaian orang Rapai itu bajai gunting Cina, silu abah kemurah, ija mupali bakeriang, tangkuluk mahaya-haya, panjang tangkuluknya ini. Kalau dia pukul Rapai, api-api. Nah, pakaian ini selesai Rapai dibuka jadi sajadah. Ini ada kain sarung, buka ini, panggil jadi sarung panjang. Salat terus dan berjamaah. Situ orang dulu. Melihat ukurannya, tentu harus ada cara tersendiri saat mengangkut Rapai Pase. Di antaranya harus dibawa menggunakan kendaraan roda 4. Bayangkan, bila seluruh Rapai dibawa dalam satu kendaraan, tentu membutuhkan kendaraan minimal sejenis pengangkut bak terbuka. Seni tradisi Rapai Pase telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Dulu, Rapai Pase dimainkan untuk momen-momen besar, bahkan momen peresmian peluncuran sebuah kegiatan yang kini diwakilkan oleh suara sirena. Dulunya disambut dengan suara dentuman Rapai Pase. Entah mengapa, hal itu kini berganti. Biasanya mikirnya adalah budaya Aceh yang turun-temurun, yang memang namanya bahasa Aceh pegah adalah penajuh timpan biasa Rapai. Jadi orang Aceh awal mungkin selalu berenau anak-anak kedanyo yang memang khusus daerah Pase yang menyambut dengan kegiatan seni Rapai. Benarlah pegot sabor-sabor pelatihan untuk generasi muda, untuk anak penerus pengrajin lagi. Pasang niat di dada dengan Allah. Kemudian berjuanglah tanpa pamrih, artinya jangan disanjung-sanjung dulu baru berjuang untuk kesenian kita Aceh. Tapi ikhlas. Dengan ikhlas itu peluang mungkin banyak terbuka. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itu saja. Kita berkewajiban mengapresiasi pelaku seni masih berupaya melestarikan seni ini. Di samping pula seni ini dapat menjadi sebuah kebanggaan bagi para peminatnya dalam sebuah konteks peningkatan ekonomi keluarga. Seharusnya hal tersebut mendapat perhatian dari segala kalangan agar seni warisan Indatu ini dapat terus lestari. Karena seni adalah hidup. Selamatkan seni untuk masa depan.